Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA kelas 7 bersama dengan Bu Eka. Semoga kalian tetap semangat ya dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang materi ciri-ciri makhluk hidup yang berkaitan dengan gejala alam biotik dan juga gejala alam abiotik. Seperti apa materinya? Silahkan menyaksikan. Coba kalian perhatikan dengan seksama gambar yang ada di layar kalian. Mulai dari gambar nomor 1, ada anak bebek yang sedang berenang. Gambar nomor 2, ada air terjun. Gambar nomor 3, ada harimau. Gambar nomor 4, ada hamparan tanah. Gambar nomor 5, ada kebun bunga matahari. Kemudian gambar nomor 6, teriknya sinar matahari. Menurut kalian, di antara gambar-gambar tersebut, manakah yang termasuk gejala alam biotik dan gejala alam abiotik? Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, yuk mari kita pelajari lebih lanjut mengenai gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Jika dilihat dari pengertiannya, gejala alam biotik adalah gejala alam yang berupa peristiwa yang timbul akibat interaksi antara komponen biotik dalam ekosistem. Sedangkan gejala alam abiotik adalah gejala alam yang berupa peristiwa yang timbul akibat interaksi antara komponen abiotik dalam ekosistem. Komponen biotik sendiri adalah komponen yang isinya seluruh makhluk hidup. Jadi, kalau dari pengertiannya, sebaiknya kalian harus tahu apa-apa saja sih yang masuk ke dalam komponen biotik. Yang pertama tentunya ada kita sebagai manusia, kemudian ada hewan beserta contoh-contohnya, dan ada juga tumbuhan beserta contohnya juga. Suatu objek dikatakan hidup apabila memenuhi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Setiap makhluk hidup pasti bergerak. Manusia dapat berjalan dan berlari. Begitu pula dengan hewan. Tanaman sendiri memiliki pergerakan khusus. Namun, tidak sama dengan hewan dan manusia yang melakukan gerak aktif. Gerakan yang dilakukan tanaman disebut gerak pasif. Jadi, contoh geraknya bukan tanaman yang goyang karena terkena angin loh ya. Contoh gerak pada tanaman itu misalnya pertumbuhan arah ujung batang menuju ke arah cahaya matahari, yang disebut sebagai gerak fototropisme. Yang kedua, bernafas. Bernafas adalah cara makhluk hidup untuk bisa mendapatkan energi yang berasal dari pemecahan molekul makanan. Bernafas akan memasok oksigen ke dalam tubuh. Oksigen tersebut penting untuk metabolisme karena dapat menghasilkan energi bagi tubuh. Untuk manusia dan hewan darat bisa bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang, sedangkan tanaman bernafas dengan mulut daun atau stomata, dan lentisel. Yang ketiga, membutuhkan makanan dan nutrisi. Semua makhluk hidup membutuhkan makan sebagai sumber energi. Ada dua macam cara untuk bisa mendapatkan makanan bagi makhluk hidup, yaitu secara autotrof dan heterotrof. Cara makan autotrof berarti dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya, seperti tanaman yang dapat membuat makanan dengan melakukan proses fotosintesis. Sementara itu, heterotrof berarti tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya seperti manusia dan hewan. Yang keempat dan yang kelima, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Semua makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, seperti yang kalian alami saat ini. Tinggi badan kalian sekarang tidak seperti pada saat masih SD kan? Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat ditandai dengan tinggi, berat, dan volume yang mengalami pertambahan. Namun perlu diingat, pertumbuhan berbeda dengan perkembangan. Perkembangan sendiri adalah fase makhluk hidup menjadi dewasa. Makhluk hidup akan terus berkembang biak atau bereproduksi untuk menghasilkan keturunan. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan jenis dari makhluk hidup agar tidak mengalami kepunahan.
Yang keenam, peka terhadap perangsang atau memiliki daya iritabilitas. Ini merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang mengandalkan pada indera-indera yang ada pada tubuhnya. Misalnya, kulit kita pasti peka terhadap sentuhan dingin, panas, dan sebagainya. Tanaman juga dapat berinteraksi ketika mendapatkan rangsangan. Contohnya adalah tanaman Mimosa pudica atau putri malu. Daun-daunnya akan segera menutup apabila kita menyentuhnya. Gejala alam biotik merupakan semua gejala alam yang bersangkutan dengan makhluk hidup. Jika sebelumnya sudah dibahas mengenai komponen-komponen biotik, nah sekarang dibahas mengenai contoh gejala alam biotiknya. Yaitu yang pertama, ada hama tanaman yang merajalela. Keadaan ini timbul akibat beberapa faktor. Adapun faktor utama yang menyebabkan masalah ini adalah karena terbunuhnya musuh alami hama tersebut, baik karena penggunaan pestisida yang berlebihan atau karena hadirnya predator musuh alami. Selanjutnya contohnya penyebaran virus flu burung atau H5N1 yang muncul akibat terjadinya mutasi genetik pada berbagai jenis unggas. Dengan perpindahan yang tidak bisa dikendalikan, unggas-unggas akan terinfeksi dan akan menularkan virus ini pada unggas lain di tempat barunya. Penyebaran virus ini selanjutnya bahkan bisa menular ke manusia. Kemudian ada penyebaran virus HIV. Virus ini awalnya hanya ditemukan pada hewan sebangsa simpanse di benua Afrika. Akan tetapi, karena kesamaan jumlah kromosom dengan manusia, virus ini akhirnya dapat menjangkiti manusia. Penyebarannya sangat sulit dikendalikan karena metode penularannya yang sangat bervariasi. Contoh yang selanjutnya adalah populasi eceng gondok yang membludak. Peristiwa ini sering disebut sebagai eutrofikasi atau perairan subur. Eceng gondok yang dapat berkembang biak dengan mudah, terutama pada ekosistem air tawar yang kaya kandungan nitrogen, berpengaruh besar terhadap laju pendangkalan rawa. Yang selanjutnya adalah kepunahan spesies langka. Kejadian ini timbul akibat dari lambatnya laju perkembangbiakan spesies-spesies tersebut. Selain itu, faktor perburuan liar semakin meningkatkan dampak dari keadaan ini. Komponen abiotik isinya adalah seluruh makhluk tidak hidup. Contoh-contohnya ada tanah, air, udara, iklim, suhu, batuan, topografi, dan kelembapan. Jadi, semua komponen tersebut mendukung hidupnya komponen biotik sehingga terjadi keseimbangan lingkungan. Komponen-komponen abiotik seperti yang sudah diberikan contoh di slide sebelumnya, misalnya seperti tanah, air, udara, bebatuan, dan yang lainnya, pasti memiliki wujud, rasa, bau, ukuran, bentuk, dan tekstur yang berbeda-beda pula. Gejala alam abiotik adalah gejala alam berupa peristiwa yang timbul akibat interaksi antara komponen abiotik dalam ekosistem. Contoh-contohnya dimulai dari gunung meletus. Gunung meletus ini merupakan fenomena yang timbul akibat terdorongnya endapan magma perut bumi oleh gas bertekanan tinggi di dalam gunung berapi. Yang kedua, terjadinya tsunami. Tsunami terjadi akibat pergeseran lempeng batuan bumi di dasar laut. Pergeseran lempengan bumi yang kemudian membuka cekungan besar di dalam lautan membuat air laut surut. Volume air laut mengisi cekungan tersebut secara cepat hingga penuh dan menghasilkan sebuah gelombang berkecepatan tinggi. Gelombang ini akan menuju daratan dan pada akhirnya menyebabkan tsunami. Karena penyebab ini, tsunami kemudian digolongkan menjadi contoh gejala alam abiotik. Terjadinya hujan. Hujan sendiri terjadi akibat serangkaian siklus hidrologi yang berulang-ulang yang dihasilkan dari kondensasi uap air. Terjadinya gempa.
Sama seperti tsunami, gempa juga merupakan contoh gejala alam abiotik. Gejala alam ini ditimbulkan karena beberapa penyebab. Di antaranya, bisa karena pergeseran lempeng bumi atau disebut sebagai gempa tektonik. Kemudian, gempa yang disebabkan dari letusan gunung berapi yang disebut sebagai gempa vulkanik. Dan beberapa penyebab lainnya. Yang kelima adalah terjadinya angin. Angin terjadi karena interaksi komponen abiotik di alam. Komponen utama yang menyebabkan terjadinya angin adalah perbedaan suhu udara dan tekanan udara. Untuk materi gejala alam biotik dan gejala alam abiotik, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami materinya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran IPA minggu depan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.